ukur diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini baik untuk kita dan baik juga buat orang banyak. Cukup itu. Karena kita itu ditempatkan pada situasi kondisi yang kita tahu-tahu ya bikin kita kesel lah. Kita nggak kemarin kita belajar ke sana. Ya kan? Bahwa ya sengaja kenapa dibikin begini kan udah pasti ada apa nih gitu kan. Biasa aja sih. Mungkin diingetin dengan cara yang seperti itu. Oh, kalau misalkan nanti kunci yang dalam ini nggak ada lagi, nggak perlu saya angkat aja kan gitu. Dikasih tahu sama Allah tadi bahwa ngingetin buat yang lain-lain nih. Iya. Nggak usah saya bosan nanyain kunci kalau misalkan nanti kunci yang dalam cuma dalamnya aja yang nggak ada, angkat aja buka kan gitu. Artinya akan jadi sederhana selanjutnya, nggak akan jadi masalah kan gitu. Iya, jadi kayak bisa juga nggak ketergantungan itu tadi ya bang. Kalau emang kita berusaha itu dengan jalan ini, kita nemuin jalan sendiri. Kita bisa, oh ternyata lebih ya udah diangkat sebenarnya gitu kan. Iya ya, lebih enak lagi. Kalau nggak nerima awal-awal emosi dulu semuanya emosi gitu kan. Emosi, wah rumah gua datang semua men. Bakalan pikiran kalau ikut sama api itu. Api yang pernah ngangkat itu terus ada emosi Karena ketutup emosi itu tadi ya. Nerima dulu kepikir api pernah begini nih. Keinget Gua nggak tahu tuh rumah gue juga udah pasti ada yang gedor. Ada di gua tuh yang prinsip ya kan yang ada dalamnya lu yang kuning nggak tahu tuh. Itu punya gua satu-satunya itu. Yang kuning itu. yang lu di sama Iya. Kiki kan mau ke rumah Nggak ada, nggak gua kasihin ke Bang Kiki, ke Ayu. Malam gua balik lagi. Iya. Dua punya lu kayu semua yang kata lu dua tuh. Kan ada dua, satu Ayu, satu tadinya mau di Bang Kiki nih. Heeh. Enggak, kata gua di gua. Wah. Yang Ya, kuningnya ada di tas. Iya, gue pas bangun juga tato ya, ini apaan nih? Oh, kulit, wih, gue dibangunin gitu. Gue alhamdulillah udah dibangun pas di up grup. Waduh, udah taruh HP gue langsung. Udah itu Tapi kan setelahnya kan nggak ada yang saya wah lu kunjung nggak ada kan, nggak ada yang anget-anget ribut sampai mau emosi ke arah sana, enggak. Cuma itulah ketika awal itu tuh bagaimana kita menanggapi. Iya, dan selanjutnya pun jadi enak sebenarnya ya, enak. Bang. Kalau kita emang begitu ya. Ini latihannya itu tadi. Makanya misalkan kita sering ngadepin itulah. Bahkan gue terakhir sempat cerita gue lagi ngedit begini, belum sempat ke save, restart ulang. Ya kan? Terus sampai bilang sama si, gue diam aja. Praktek ya. Apa sih dia? Praktek ngomong. Ya tinggal bikin lagi aja sih emang. Kayak iya, kalau emang kita nggak nerima kayak enak Ya mungkin, gitu. ya mungkin Iya, kalau gue emosi tinggalin. Ya kalau misalkan kita emosi gitu, wah tinggalin kan kesel atau mungkin kasarnya mungkin, wah dobrak abrik gitu kesel ya tadi kan. Itu enggak kan? Ya gue sendiri bilang, wah praktek ini gue bilang kan. Ya tinggal bikin lagi aja gue bilang gitu kan. Iya kata Cuti bikin lagi. Tapi hasilnya yang bayangan gue nggak nangkep dengan yang gue buat terakhir. Artinya ketika gue bikin baru, kata sih kayaknya beda sama yang tadi katanya kan gitu. Kata gue iya kayaknya beda. Mana yang beda gitu. Oh iya kata Allah tadi desain yang tadi jelek. Selesai kok masalahnya. Gue disuruh bikin desain baru. Akhirnya oh iya udah selesai begitu. Ya kan? Sama kayak misalkan kita ngadepin kita tapi ada usahanya tadi kan, dalam arti kita terus melakukan yang nggak jadinya stop. Gara-gara itu tadi, tapi seru aja gitu kan belajar. Dan bahkan gue kalau bilang kemarin 2 bulan, karena 3 bulan berarti kan ya, makin memperdalam lagi tentang yang gue pelajari bahwa kebutuhan tuh udah dijamin, makin levelnya nambah ini gue yakin ya kan? Levelnya nambah. Gue percaya makin ya gue ketika pengumuman bahwa akan diundur ya kan, ekspektasi gue hilang. Kenapa? Ya kan, ekspektasi gue adalah itu adalah persiapan untuk putih. Ketika di akhir Oktober, ini persiapan untuk awal November.
bahasanya adalah kemungkinan awal November atau kapan karena ada peraturan segala macem, hilang ekspektasi gue. Karena kalau gue terlalu larut, gue akan larut dengan kecewa. Bagaimana ini, gimana nanti, dan sampai detik ini pun gue belum punya pegangan apa-apa. Itu persiapan, ya kan? Makanya gue ulang terus, bahwa kebutuhan dijamin. Gue buktikan dengan hal-hal kecil, kan terus itu. Dan ini akan gue, ya itu nanti akan jadi cerita lagi, akan jadi bukti lagi yang gue alami bahwa, oh bener nih begini, gitu kan. Dan gue ya tetap yakin sampai dengan saat ini. Ya bahkan ya si Ari ini bilang kan akad kan gitu. Konsumen punya. Tadi pagi tuh, soal tadi pagi gue kepikiran. Anjir. Tapi dalam hati kemarin pas meeting kan gue bahas tuh kunci, katanya bukan masalah. Tapi sekarang mencoba tak dulu nih, lu lagi marah. Pas sudah sampai sini dan lu ngomong sekarang begini, ternyata bukan masalah, malah alhamdulillah menurut gue ya. Oh iya gitu kan. Jadi ya itu dia kan ada. Dan bahkan ya gue rasa ya buku gue mau ngebenerin apa yang gue share gitu kan, yang komen itu kan. Intinya mungkin itu Allah gerakin gue untuk ngingetin siapa yang pegang kunci gitu kan. Iya itu dia. Nah, jadi kalau lo mau berani pegang kunci berarti lo harus berani pagi gitu kan. Kalau pegang kunci berarti harus berani pagi, walaupun mungkin ada siapa yang pegang, ada siapa yang enggak. Kan yang pegang kunci judulnya. Nah kan gue ngeliat ke sana gitu kan. Udah gue kasihin, salah kunci kan ada 3 nih, kemana aja sih semuanya, kata gue lagi. Nah kan ada rasa ke sana gitu kan bang. Lu ngomong sama gue berbagi lu. Ngomel apaan? Sebenarnya itu tetap kalau kita ngelihat itu tadi bukan siapanya atau siapa, oh Allah nih lagi ngingetin gua nih gitu kan. Artinya bukan siapa yang sibuk nanya, bukan siapa, tapi oh Allah nih lagi ngingetin gua kan gitu bahasanya. Udah seperti itu. Udah. Otomatis. Jadi bahkan misalkan orang tua kita sendiri yang ngeselin, marah misalkan gak jelas gitu kan. Oh Allah nih lagi ngingetin gua nih gitu. Seperti itu. Jadi apapun keadaannya, kalau kita selalu sangkutkan tadi, insya Allah ya senang, enjoy aja gitu. Enak Ya kan? Bahkan gue nikmatin sekarang. Perbaiki lagi. Hampir tiap minggu banget gue selalu naik ke atas rumah, ya kan? Benerin lagi yang mana, tunggu hujan lagi, ya kan? Cek, oh ini masih, oh besok minggu naik lagi, seminggu lihat lagi nih hujan gitu. Ya, terus nikmatin gitu. Bahkan dari yang gua awal ngechat dari depan sampai ke dalam, sampai ke kamar, sampai kemana segala macam, alhamdulillah gitu kan, enak aja. Nggak ada yang gua kesel, oh ini kemarin tukang kerjaan nggak segala macam, nggak lagi, udah hilang itu mah. Kan banyak yang bisa gua lakuin, bisa ngechat pakai kuas serumah-rumah itu. Gua punya role, tapi alas buat yang rollnya itu kan nggak ada. Gue titip lah sama si Ai minta beliin, dan pada saat itu dia nggak beliin, dan gue nerima aja gitu, ya kan. Nah, mungkin gue suruh pakai kuas ini, nggak tahu itu, gue nggak kebayang apakah itu sikap gue yang salah untuk ngambil. Kenapa gue nggak beli deh, kenapa gue sendiri yang beli lagi gitu kan, untuk mempermudah kerjaan gue. Nah itu lu kepikiran setelah kejadian apa pada saat itu? Pada saat nggak dibeliin. Pada saat nggak dibeliin, terus nah lu ada 2 pilihan itu, entah lu itu beli ataukah lu pakai kuas. Iya, ya kan. Gue bisa nggak bisa beli sebenarnya gue pada saat itu, karena kan deket jaraknya kan sini. Cuma gue ngambil opsi yang satunya. Kayak gue mungkin rasanya kalau gue ambil opsi yang gue beli tadi, ini kerjaan gue lebih cepat beres, ya kan, lebih cepat kelar dan segala macam. Cuma opsi yang kedua, kenapa gue pakai kuas, ya kan? Ya simple aja. Kenapa nih gue nggak dibeliin ini kan? Oh kalau gue pakai roll belum tuh, karena kan dinding ini nggak terlalu rata mulus gitu ya. Yang kalau kita roll mulus gitu kan? Enggak, karena akan ada ada yang begininya, ada yang bekas cetan lama itu kan. Kalau nggak kuas sih nggak akan kena. Gitu. Artinya gue semua dinding, bukannya cuma sebagian, enggak, dinding ya, tahu tuh sendiri dinding ya di rumah itu ada dengan kuas mateng gitu kan.
Dan pun memang waktunya agak lama, tapi disitulah mungkin gue punya kesibukan dan segala macam. Gue terlepas dari apakah kemarin gue ngambil keputusan benar atau salah kan gitu kan. Oh iya. Tapi sesuai dengan yang pada saat itu Pada gue ambil. Ternyata ya mungkin kalau misalnya gue pakai roll tadi cepat juga beresnya. Tapi apa pelajarannya mungkin beda lagi pelajarannya. Iya, mungkin beda lagi. Gue ambil ini ada pelajarannya, ternyata lebih rapi dan nggak terlalu ngiprak kemana-mana gitu. Kalau roll kebayang gue encerin dikit was. Malah kebuka. Iya Iya. kayak gitu. Beda Iya, kan, gua. sebenarnya kalau emang ya kadang gitu bang, ketika udah dihadapkan dua pilihan itu, mau A mau yang B, ya mau nggak mau kadang ya terpaksa juga kita memilih. Nggak harus. Kita memilih, dan ketika pilihannya itu ya mungkin capek bang gitu kan, muas gitu. Nah untuk menstabilkan atau kadang kan ini A ini B udah ke jalan ke B belum beres sebenarnya gitu. Capek gara-gara capek segala tadi. macam. A nih coba. Nah, itu nggak tuntas. Kalau udah ngambil B cuma gara-gara capek doang, nah ini kan balik lagi ke keinginan kan gitu kan. Kalau dari situ kenapa nggak dari awal? Nah, Ya kan kalau pengen cepet gua tadi ngecek apa nggak gua roll gitu aja. Tapi itu dengan gua nguas tuh efeknya, waduh, olahraga. Bener, olahraga gua sampai gua paling nggak demen kalau ngerjain sesuatu yang agak ke atas muka gua kan pegel kan gitu kan. Tapi akhirnya wah iya seru. Artinya kerjaan rumah tuh adik gua kan bisa ngikut. Kalau gua sendiri udah selesai itu sehari mah. Banyak hal baik yang gua dapetin dengan nguas doang. Iya. Dan itu wah ini nanti tinggal yang baru separuh nih. Oh, oke. Sampai malam besok lagi dah gitu kan. Ada kerjaan tiap hari di rumah. Sekarang udah beres rumah. Kok gue juga pengen ngerjain apa lagi gue ya tiap minggu naik ke atas. Ya. Gitu. cari lagi. Ini kalau emang udah tuntas mah bisa cari lagi. Cari lagi, tuntasin dulu. Masalahnya kayak gue ngechat itu. Udah tuh. Tapi bagian belakang masih kayak bercak. Karena efek dari rembesan waktu di belakang rumah belum ngebangun. Kan awal-awal. Gue timpa cat itu masih kelihatan. Kayaknya perlu dicat dasar lagi nih, cat putih atau cat putih lah. Baru nanti cat lagi warna. Nah nantilah. Gitu. Makin tebel tuh tembok bang. Nah, iya. Udah double dinding makin tebel sama cat kan. Habis seru makin kesini makin kerasa bagi kerjaan apapun, bahkan tadi gue contohin dengan ngecat doang kan, apapun akhirnya ada kepekaan bahkan ya ketika kita berbicara tentang ini gimana nih bulan depan nih gitu kan ya, 2 hari dari situ Telung SP3 keluar gue ngomong iya kalau kita peka kita sadar ini pun jawaban langsung dimuncul, baru kita kemarin ngobrol begini, baru kemarin kita mikir begini, gimana sih kebuka walaupun istilahnya belum cair kan, belum akad, cuma kalau kita peka tadi nih jalan itu adalah jawaban walaupun belum finish. Misalnya kita butuh duit nih, dengan kita didatangkan konsumen misalkan, itu jalan. Wow, Allah lagi jawab doa gua. Kalau kita nggak peka ke bawah itu ada jawaban doa, ya itu tadi, kadang-kadang ada efek cancel lah, reject lah kan. Oh iya. Ya apa, nanti kita malah ngakuin, wah gua kemarin iklan ini dapat konsumen nih. Bilang, Gua gak ini nih. Hilang Tuhan yang tadi. Mana sih? Atau ketika kita didatangkan konsumen misalkan, tapi kita nggak total nih pelayanannya, ya kan? Katanya mau ini dikasih kayak mau kayak enggak gitu kan, kayak mau ngurusin enggak ya, kalau emang nggak mau ya udah tarik lagi kan gitu. Itu yang bahasanya totalitas kata orang itu. Nah, itu dalam kerjaan apapun juga sama, kita dikasih kerjaan kita tadinya maunya apa, pengen bisa ini misalkan, dikasih kerjaan yang mengarah ke situ. Tapi kita kayak mau enggak ngeh kalau itu jawaban dari doa. Akhirnya ya udah nggak jadilah, batal, di cancel sama diri kita sendiri.
Itu ada juga kayak rezeki udah depan mata bisa hilang gitu. Itu itunya mau apa enggak tadi, Mau enggak atau enggak. Mau apa? Apa? Terima. Kasih bang. Iya. Kalau abang yang ngasih, nah gue mah setuju aja kayaknya. Jadi gimana lu aja ada mau kan abang ya? Ini perantara. Udah beda levelnya sekarang itu Oh, iya. ilmu baru itu sekarang. Mulai Berantara. bahasan dari lebaran dari titik nol. Iya, ibarat dikasih ini, makasih nih udah dikasih gitu kan. Ya cuma jeleknya gitu kalau kita belum bisa terlalu minute gitu tadi kan. Lupa makasih sama orang, makasih sama Allah. Agak kurang bagus tapi belajar. Makasih nih tadi nih. Jujur tadi spontan gue. Ya, lah langsung naik gitu kan. Kasih ya Allah gitu kan. Tahu aja gitu kan. Tapi iya bang, gue juga ngerasain gitu. Maksudnya ketika emang kita itu rasanya wah banget loh, ya kan? Ngerasain itu tuh kayaknya apalagi ya kan, udah kita berdoa ternyata jalannya ya kadang nggak enak gitu, tapi kita walaupun jalannya nggak enak kita tuh rasanya wah banget. Gimana kita berdoa terus caranya juga enak, lebih wah banget rasanya tuh, kata gue enak banget gitu. Alhamdulillah. Ya kemarin kita bicara di meeting kemarin kan masalah secara logikanya kita bicara tentang sponsor dan segala macam itu kan. Jadi kalau misalkan itu kita pakai otaknya kita sebagai manusia tadi bukan solusi itu. Jadi kadang kan ada pikiran realistis aja deh, Ya, gitu kan, ya kan? ya artinya itu nggak jadi jawaban. Oh ini bukan jawaban doa, ya kan? Karena kalau kita bahasa merasa itu adalah di hati gitu kan. Iya, kalau di otak mah realistis tadi. Mikirnya Terbatas. lebih ke tentang ya kemampuan kita aja. Karena pikiran kita untuk tentang keluar biasaannya Tuhan itu nggak nyampe di pikiran. Makanya ada bahasa nggak logika. Ya kan? Ketika nggak berlogika itu ada bahasa, misalnya lu ngelakuin ini nih apa gitu yang sesuatu hal mustahil menurut gua kan nggak, lu nggak logika banget sih gitu. Terus sempat gue tanya gitu, kenapa bukan kenapa, karena gue bisa dikatakan itu nekat nggak sih, nanya kan tadi. Ketika ada melakukan hal yang mustahil itu nekat bukan sih jatuhnya, kayak ya lu nggak tahu apa, mau nggak tahu udah aja jalan gitu kan, misalkan ya kan, kayak misal bensin kosong padahal nggak cukup ke tujuan tapi ya udah jalan aja kan, nekat ya seperti itu kan. Tapi jawabannya malah masuk akal loh jawabannya. Nekat yang untuk berlogika. Ya iya sih gitu kan, entah itu dia mau didorong ya kan, padahal ada cara-caranya, entah itu mungkin dia bisa nemu duit buat isi bensin, kan nggak tahu ya, karena itu kan ke depan. Nah yang di sana itu yang bangun pelajaran, ketika kita emang nekat dan ya bisa katakan nekat gitu, nggak ada bener-bener gelap banget dah mau kemana tuh nyari titik terangnya. Nah di sana tuh gua bukan takut ya, ada rasa lama nggak ya, nyari titik terangnya itu gitu. Ya sebenarnya selama kita nggak terlalu mengedepankan logika sih. Sebenarnya sih menurut gua logika itu nggak ada. Logika terbentuk itu sejak kita dilahirkan sampai dengan sekarang, pengalaman yang ada itulah yang kita namakan logika. Karena kalau memang kita ada istilah ibaratkan memori 16 GB itu nggak ada isinya. Setelah kita ada isi di memori itu yang sebenarnya di logika, pengalaman yang isi itu, Rekaman yang sudah ya, terjadi itu dia. Iya, Benar nggak? ya, benar. rekaman yang Karena sudah rekaman-rekaman yang kemarin kita alami, kita dengar melalui indera, kita lihat, kita dengar, terasakan, kita raba, kita tahu rasanya jeruk seperti apa. Kalau kita dapat jeruk yang berbeda, nggak
enggak, ini bukan jeruk. Mm-mm. Ya kan? Karena yang gue tahu jeruk itu rasanya begini, begitu. Kita mau minum aja, kita nggak tahu nih minuman itu gimana rasanya. Kita nggak belum ke logika tuh. Tapi kita kalau udah pernah minum itu udah masuk ke logika. Oh ini minuman ini rasanya begini, udah kerekam. Kerekam. Jadi percuma ngedepanin logika tadi, kemampuannya terbatas. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi. Iya. Dan Pengalaman juga pengalaman apalagi kayak ada gitu kan, pengalaman sedikit gitu ya, bisa dikatakan banyak banget kagak ada nih. Jadi ngapain harus mengedepankan logika? Kalau pakai logika itu nggak titik nol. HP gue geter-geter. Itu jam berapa nih? 7:30. Oh, ini udah tuh. Mungkin ini kan syuting kita di tanggal 28 Oktober nih Bang. Jadi apa nih pesan-pesan untuk Sumpah Pemuda kan? Untuk ya anak-anak muda zaman sekarang, harapan lu seperti apa gitu kan? Biar kedepannya pun nggak ngalamin hal jelek yang, karena gue jujur aja, gue nggak mau ngalamin hal jelek kayak mereka. Walaupun mereka itu kuat karena hal jelek itu, tapi ada ya lu itu nemuin jawabannya dari lu juga. Karena gua kalau nggak ngalamin hal jelek kayak lu itu lebih kuat daripada ngalamin hal jelek seperti itu. Ya, mungkin dari lu Bang, untuk teman-teman nih yang masih muda-muda lah, milenial ya, apapun itu sebutannya. Udah tersesat gitu. Pemuda tersesat gitu kan. Tontonan lu tuh ya. Karena ya pemuda tersesat ya gua gitu, gua tersesat kayaknya Terwakili. terwakili. Jangan sampai tersesat ya. Di sini kita luruskan. Ya kalau pesan gue ya sama-sama jiwa muda sama kayak gue lah. Maksudnya banyak tempat buat kita belajar sebenarnya, manfaatin aja waktu-waktu yang kita punya untuk saat ini untuk ke hal yang lebih positif aja. Kita sekarang bergaul dengan orang seperti apa, atau kita punya komunitas, ya kan? Bagaimana kita memilih pergaulan itu untuk ke arah yang memang positif. Kita udah pasti tahu benar salah, kita sudah pasti tahu enak apa enggak, nyaman atau enggak, damai atau enggak. Nah selagi kita bisa enjoy, ukur diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini baik untuk kita dan baik juga buat orang banyak, cukup itu, jika kita akan terarah kepada kebaikan tadi. Tapi ditambah lagi jangan menutup diri untuk hal-hal positif lainnya, karena banyak di luaran sana yang positif yang bisa kita tampung semuanya untuk kita adopsi dalam diri kita. Karena nggak cuma satu orang yang kita ikutin kita anggap benar, akhirnya cuma satu itu aja, yang lainnya salah kan gitu kan. Karena kita tuh nggak ngerti kalau secara pengetahuan apapun yang kita alami itu benar salahnya itu di luar itu aja udah. Yang penting selagi kita masih muda, apa yang bisa kita pelajarin, ya kan? Bahkan ya kalau misalkan apa ya, justru di momen-momen ketika lo masih muda lah katakanlah ya, milenial lah katakanlah, justru disitulah ketika lo bisa bijak pada saat itu, wah keren banget ya. Lo tuanya nggak akan cari kebahagiaan, tuanya nggak akan cari ketenangan, nggak akan cari kekayaan gitu. Karena lo udah dapet dasarnya, tenang, bahagia, kaya lo di dalam udah, nanti semua yang baik-baik akan ngiring aja. Mungkin kayak gitu. Kan cuma hanya untuk teman-teman, sebenarnya untuk gue sendiri sih Bang, karena gue juga. Dari lo Rek? Ya, muda ya. Dan sekarang identik dengan milenial gitu kan. Ya milenial yang sekarang saya rasa udah hebat, dari youtuber rata-rata milenial semua, dan jiwa-jiwanya juga pejuang juga, jiwa pemuda. Dan semakin hari milenial ini semakin maju gitu, rasa semangatnya, rasa keingintahuannya itu luar biasa. Dan juga
mungkin untuk yang masih bingung, biasanya bingung kayak lo tadi nih, bingung dengan tujuan hidup, arah hidup tuh mau gimana gitu, ya cari tahu, nggak apa-apa, perlebar, perluas lagi jaringan, pola pikir, pengalaman. Semakin lo cari, otomatis akan ketemu. Mantap. Cari terus pengalaman, cari terus ilmu, karena ya mungkin itu dia ya, kapan aja di mana aja, nggak ada waktunya. Ya detik ini pun masih belajar gitu kan, besok pagi belajar dan terus sampai usianya gitu kan, kita harus tetap belajar. Tapi kalau dari gue, teruslah berkarya, teruslah semangat, karena kita sebagai generasi muda yang akan melanjutkan, yang mudah-mudahan aja umur panjang ya kan. Jadi bisa untuk melanjutkan dari apa-apa yang sudah lalu gitu, yang sudah terjadi, untuk memperbaikinya, sekalian diperbaiki juga gitu. Mungkin itu aja sih, tetap berkarya aja, asal jangan ada koridornya pun, jangan langgar hukum negara, hukum adat, sama hukum agama. Malam gitu. Malam juga. Aduh, Malam juga, kalau kita harus berdamai gitu. Oke. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next episode. Bye.